Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksa paritas genap yang dimana merupakan studi kasus pada mata kuliah teori bahasa dan automata. Baik, lanjut di sini. Pemeriksa paritas genap. Nah, pemeriksa paritas genap itu sendiri adalah mesin yang memeriksa apakah jumlah bit 1 dalam sebuah string biner itu genap. Nah, cara kerjanya itu adalah yang pertama, mesin ini tuh memiliki dua state, yaitu even dan odd, yang dimana even itu adalah genap dan odd adalah ganjil. Nah, even ini itu jumlah 1 yang sudah dibaca genap. Oke, jadi even itu untuk genap. Lalu odd itu adalah untuk dibaca ganjil gitu. Nah, ketika membaca input, jika masuk 0, maka state itu tidak berubah karena 0 tidak menambahkan jumlah angka 1. Itu dalam odd. Nah, tapi jika misalnya angka 1 itu masuk, mesin akan berpindah dari genap menjadi ganjil gitu. Lalu set penerima itu namanya even. Lalu karena kita mau memastikan jumlah 1 di akhir adalah genap. Nah, jadi mungkin langsung aja ke contoh di sini. Nah, di sini saya memiliki contoh yang dimana terdapat data bit. Nih, misalnya 11010101. Nah, data bit ini kita hitung terlebih dahulu. Angka satunya ada berapa sih? Boleh kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Nah, angka satunya itu 4, yang dimana itu adalah genap. Jadi, kalau misalnya genap, bit parity bitnya ini akan bernilai 0 gitu. Jadi, dia tidak akan mengubah, yang dimana ketika dia bernilai 0, maka dia akan tetap bernilai genap ketika satunya ini genap. Gitu, lanjut. Di sini ada contoh lagi 100000101. Kita hitung angka satunya ada berapa sih? Nah, angka satunya ini ada 3 nih, cumanan 3, yang dimana dia ganjil. Nah, jadi kita akan merubah parity-nya ini menjadi angka 1. Oke. Kenapa kita ubah jadi angka 1? Biarin angka satunya ini menjadi genap gitu, karena kita lagi ada di parity genap gitu. Jadi berubah nih, angka satunya jadi berapa? Jadi 4. Lanjut lagi, mungkin satu contoh lagi. Ini ada data bit yaitu 10011111. Parity-nya berapa? Kita hitung. Angka satunya ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Angka satunya cuma ada 5 itu, yang dimana dia adalah ganjil. Jadi parity bitnya ini akan berubah menjadi angka 1, yang dimana datanya ini akan berubah menjadi genap gitu. Nah, misalnya kita punya simulasi nih dari transmitter. 101. Nah, kita punya nih data yang pertama tuh seperti ini nih, 110110110. Nah, ini angka satunya berjumlah berapa? Berjumlah 6, yang dimana ini genap kan. Jadi ketika misalnya penerima itu misalnya di sini nih penerima tidak menerima inputan sesuai dengan nilai sesuai dengan inputan. Di sini kan cuma 5 nih, berarti satunya sama dengan 5. Nah, ini akan terjadi error.
Kenapa ia terjadi error? Nah, itu sebenarnya dicek oleh parity. Jadi dengan parity check ini kita bisa mendeteksi kesalahan. Jadi bisa menampilkan error gitu. Bisa menampilkan error, tapi kita tidak tahu lokasinya ada di mana. Hanya memberi informasi ketika ini tidak sesuai dengan ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini tuh kesalahannya kayak gini nih. 1 dan ini 1. Nah, kita bisa hitung angka satunya berjumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin sini tetap. Nah, angka satunya itu. Nah, angka satunya berjumlah 8. Maka ini genap kan? Nah, jadi ini tidak akan error. Kalau misalnya kesalahannya itu genap, kayak angka satunya bertambah menjadi genap gitu, kayak misalnya ini kan satunya bertambah ya, yang tadinya cuma 6 sekarang jadi 8, itu maka secara genap dengan parity kita tidak bisa mendeteksi kesalahan, jadi tetap bisa aja masuk ke penerima tanpa error. Jadi kodenya itu terbacanya seperti valid padahal tidak valid, yang dimana kita ketambahan angka 1 itu 2 kan, yang tadinya 6 jadi 8 gitu. Jadi dengan bantuan paritas itu sendiri, paritas genap, kesalahan genap itu tidak terdeteksi, tapi kalau kesalahan ganjil tetap error gitu. Nah, mungkin lanjut ke FSM-nya di sini. Nah, di sini kita mulai dari genap, yaitu startnya tuh genap. Nah, ketika 0, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Ya, sini ada looping. Nah, ketika inputnya 0, maka dia akan bernilai genap. Lalu ketika inputnya 1, dia akan bernilai ganjil. Ketika dia input 1 dan 1, maka dia akan bernilai genap. Yang dimana input satunya itu kan berjumlah genap ya. Jadi dia otomatis akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu bernilai genap. Tapi kalau misalnya dia 0, akan juga bernilai genap. Kalau misalnya input satunya tuh cuma 1 nih, ganjil, maka dia paritasnya otomatis bernilai ganjil. Nah, di sini sebenarnya saya lupa jelasin. Di sini terdapat 2 parity, yaitu parity genap dan ganjil. Dan untuk startnya tersendiri itu kita menggunakan parity genap. Gitu. Jadi ketika dia bernilai 0, input 0, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu bernilai genap. Dan ketika bernilai 1, inputnya 1, dia akan flip menjadi ganjil. Namun ketika ia input 1, lalu 1, dia akan kembali ke dirinya sendiri, begitu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.